Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hmm. Yang ngumpul berapa orang kita? Sini Baru dokter 15. orang dok Harusnya yang berapa? dihubungi dok. Harusnya 50 50-an dok, jadi dari angkatan Syafiq dok. Dari angkatannya Chief. Mana nih? Kok pada belum masuk? Mas Safik aja udah jaga satu ya. Iya dokter. Ini programnya IGD ya. Saya lupa ya. Dari ya dok, dari Dokter Mario dok, modul IGD. Oh, kalau kita tarik ke bawah gimana nih kira-kira? Gimana dok? Program ya kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah. Jadi jangan itu. Ini kan kelewat semua kalian udah. Banyak yang udah terlewat. Kalau kita tarik ke bawah, misalnya di tahap satu atau di tahap, Hmm. jadi kita buat mereka yang mau baru masuk IGD itu kita juga kasih itu dari kalian para senior. Kalau kita, jadi nanti kalau bersihin alat juga nggak cuma main gosok-gosok aja gitu, itu pada penanganan handle instrumen, instrumen handling, gimana cara bersihin atau setidaknya sterilisasi. Hmm. Izin dok, kalau dari seksi IGD dok, sebenarnya dari mulai jaga ikutan, kemudian naik jaga 3 ikutan, naik jaga 3, naik jaga 2 itu dok. Dari CGD sebelum ujian-ujian kami juga ada pengayaan dok. Kurang lebih sebenarnya materinya mirip, kecuali yang seperti teknik penjahitan gitu, eh, dari kami ada biasanya lebih pas lagi KBR ya dok. Tapi kalau untuk handling alat, pengoperasian mikroskop, kemudian eh, dari administratif IGD, itu dari seksi IGD, pas lagi sebelum ujian-ujian itu memang ada pengayaan dok dari kami. Ya makanya kalau ini masuknya dari masuknya misalnya ini kan masuknya dari sesi IGD, maka kita mendingan join di situ aja. Saya join di situ, pengenalan alat, pengenalan instrumen apa gitu. Karena kalau misalnya ini cara menjahit udah dapet di divisi masing-masing. Gimana divisi, mungkin itu malah diskusi residen di divisi gitu loh. Jadi nggak cuma masalah penyakit disease entity, tapi juga microsurgical apa prosedur gitu. Mungkin di masing-masing divisi saat mereka di divisi masuk itu diajarin kayak kalau di KBR mungkin pasti diajarin ya. Tapi kalau di retina mungkin kita belum belum ada topik itu. Mungkin harus dipikirkan gitu. Ya bagaimana melihat sklera segala macam itu ya adanya di jadi seksi IGD benar-benar hanya daerah IGD bagaimana administrasi IGD, handling instrumen, penggunaan mikroskop, mungkin ya yang general lah, yang general. Seperti hari ini kan general nih, mikroskop, sama instrumen, ya tentang benang, itu. Jadi kita pikirkan deh, ya. Jadi kita pikirkan, kita coba ini kan supaya nggak terlambat kayak gini udah jaga satu baru kalian mendapatkan kayak gini. Izin dok, kemarin tuh sebenarnya Recording dari in progress.
Dari si Pen dan si IGD sih dok, ada ngomong ke dokter Cynthia dan dokter Mario juga terkait sebenarnya lebih ke wet lab dok, untuk terutama yang naik jaga satu. Karena kan dari yang tadinya jaga dua kan memang udah mulai asisten operator ya dok, tapi kan jaga satu langsung tanggung jawab ke pasien ngerjain operasi. Jadi kemarin kita sebenarnya mengajukan untuk ada wet lab. Dan dari si Pen sebenarnya juga udah coba menghubungi, bukan menghubungi sih dok, bertanya waktu pas lagi wet lab rekon dok, nanya ke dokter Hisar juga, nanya ke dokter Farabi juga ada waktu itu, untuk sekiranya berkenan membimbing yang mau naik-naik jaga satu untuk paling nggak wet lab sekali dok, untuk teknik-teknik penjahitan kornea dan uh, palpebra gitu dok. Tapi memang Ya, karena ini, jadi kami dari ini arahannya dimulai dengan modul IGD dulu yang kurikulumnya sudah ada dulu gitu dok. ya makanya nggak maksud saya kalau jahit-jahit kornea itu kan nggak harus di IGD kan. Nggak kalian operasi katarak kan juga jahit kornea. Di situ kan kalian sekalian menghandling instrumen segala macam. Makanya apakah di kuliah KBR itu ada satu topik yang isinya tentang microsurgical prosedur atau apa gitu. Dan di retina kayaknya kita belum pernah ngajarin juga bagaimana cara jahit sklera, habis itu nutup sklera. Jadi nggak perlu nunggu jaga satu naik dulu buat kita masuk ke situ gitu. Ya, dapatnya di divisi. Nah, yang nanti dapat di IGD benar-benar di IGD tadi tata cara di IGD, kasus-kasus emergensi seperti apa. Nah, itu yang mungkin kita justru harus kuliah tentang kasus-kasus emergensi, penanganannya, kemudian apa gitu. Ya, nanti kita coba pikirkan deh ya, kayak gitu. Jangan sampai udah selesai jaga satu, udah selesai jaga satu baru dapatkan seperti ini. Oke, ya, sekarang udah waktunya udah pukul 7.35. Yuk, silakan presentannya siapa ya? Izin didahului dengan saya lalu dilanjutkan Miki ya dok. Saya berapa menit ya? 1 jam dok, Lalu sampai per, lalu 3. per Mari 1 jam gitu. Iya dok, sejam. Ya udah, yuk mulai yuk. Oke, silakan. Izin dimulai ya dok. Selamat pagi Dokter Anggun, selamat pagi rekan-rekan residen sekalian. Dengan Windy, izin mempresentasikan terkait introduksi ya terkait mikroskop, operation positioning, instrumen, sutures dan OVD. Akan dipresentasikan oleh saya, kemudian dilanjutkan oleh Miki. Next. Untuk basic surgical microscope, eh, jadi annex untuk mikroskop itu sendiri merupakan eh, instrumen atau alat yang binokular yang membantu kita untuk melihat objek yang tidak bisa terlihat dengan mata telanjang ya. Jadi dengan binokular eyepiece itu dapat membantu kita mendapatkan stereoskopik, perbesaran dan penerangan terhadap image yang akan kita operasi atau lapang operasi. Kemudian untuk bagiannya itu sendiri, next, bagian dari komponen dari mikroskop. Jadi ada suspension arm yang dapat kita manipulasi ya untuk menyesuaikan dengan kondisi dari operator maupun asisten operator. Kemudian ada optical komponen yang untuk mengatur eh, operator untuk dapat melihat pandang operasi yang baik. Kemudian ada floor stand untuk transport mikroskop itu sendiri, dan ada screen yang pada kalau di mikroskop di IGD kita untuk mengatur iluminasi dan perbesaran. Selanjutnya, ini sedikit mengenai cara kerja mikroskop itu sendiri, basicnya. Jadi yang pertama adalah perbesaran.
Jadi untuk perbesaran itu sendiri merupakan nilai relatif yang menggambarkan ukuran dari objek yang diproyeksikan ke mata kita atau ke retina. Jadi untuk mengatur perbesaran itu sebenarnya sesimpel dengan mengatur jarak dari mata kita ke objek. Namun untuk pada saat operasi mikro yang perlu ada bantuan adanya lensa objek itu yang membantu kita melakukan perbesaran atau magnifikasi. Jadi dengan mengatur jarak antara lensa dan benda itulah yang eh, dapat kita lakukan untuk mendapatkan perbesaran yang sesuai pada saat operasi. Kemudian untuk iluminasi sendiri, iluminasi itu mudahnya adalah penerangan ya. Jadi merupakan pencahayaan pada mikroskop. Jadi pada mikroskop itu terdapat iluminator yang memancarkan lapang operasi. Perubahan pada magnifikasi itu sebenarnya tidak mengubah besarnya atau banyaknya pencahayaan yang dipancarkan oleh mikroskop. Namun, pada saat kita mengatur magnifikasi atau perbesaran, itu akan mengubah banyaknya cahaya yang diproyeksikan kembali balik ke mata kita melalui mikroskop. Jadi kalau pada gambar ini, gambar yang pertama dengan terlihat dengan menurunkan magnifikasi. Jadi kalau di zoom out itu sebenarnya melebarkan, meluaskan lapang pandang dan iluminasi. Dengan meningkatkan magnifikasi, yang gambar kedua kita meningkatkan magnifikasi. Jadi field of view-nya itu akan menyempit. Nah, namun iluminasi lapang operasinya sebenarnya tetap. Jadi yang berubah itu adalah pantulan cahaya yang kembali ke mata kita, jadi lebih sedikit. Kemudian selanjutnya ini untuk working distance dan coaxial illumination. Jadi sebenarnya untuk working distance itu sendiri adalah nilai fix jarak kerja dari suatu mikroskop. Jadi mikroskop itu tidak bisa diubah-ubah jarak kerjanya karena sudah ada lensa di dalamnya, jadi objective lens. Nah, objective lens itu biasanya yang saat ini sering digunakan di mikroskop-mikroskop untuk operasi mata itu sejauhnya sejarak 175 mili sampai 200 milimeter focal length-nya. Kemudian untuk coaxial illumination itu juga sebenarnya besaran cahaya yang keluar dari iluminator mikroskop ini. Jadi yang tidak bisa kita utak-atik perbesarannya. Eh, Kemudian selanjutnya ini bagian-bagian dari mikroskop yang dapat kita adjust yaitu magnification changer. Di sini eh, ada putaran di bawah bagian eyepiece. Itu merupakan metode simpel yang dimana yang seperti tadi awal saya jelaskan untuk mendekatkan atau menjauhkan optik bagian optik pada mikroskop ini mendekat atau menjauhi objek. Kemudian untuk dari part ini ada yang dipengaruhi kita melihatnya yaitu resolusi gambar dan distorsi. Jadi karena ini bagian dari sistem optik pasti akan terjadi distorsi baik warna maupun ukuran. Kemudian untuk resolusi juga sebenarnya tergantung dari kualitas dari objective lens. Kemudian selanjutnya di sini untuk yang Microsoft yang kita punya di IGD ada bagian tadi karena nggak semua punya ya bagian virtual beam splitter. Jadi bagian virtual beam splitter ini untuk membagi eh, apa pencahayaan dan penglihatan lapang pandang operasi itu dari operator ke asisten operator. Kemudian ini yang harus diketahui karena mengutak-atik ini tuh harus tahu mana yang diputar. Jadi
untuk adjustment baik operator maupun asisten operator. Selanjutnya, nah ini untuk basic lainnya yaitu depth of field dan depth of focus. Jadi perubahan dari nanti kalau sebenarnya ini bisa dirubah menggunakan manual dengan tangan ataupun dengan pedal pada mikroskop. Jadi pada depth of field ini itu merupakan jarak depth of field itu jarak antara titik terdekat dan terjauh. Jadi eh, disitulah eh, lapang kedalaman lapang penglihatan kita yang paling baik. Sedangkan depth of focus itu merupakan eh, apa luas luas dari eh, luas dari objek yang dapat kita lihat dengan terbaik atau fokusnya. Kemudian ini yang dengan depth of field paling baik, jadi kita dapat melihat eh, eh, bagian atau eh, objek tertentu pada saat operasi itu dengan lebih baik. Kemudian lanjut, ini gambaran dari pedal. Next. Nah, ini gambaran dari foot pedal. Sebenarnya di mikroskop IGD kita punya, namun sudah cukup lama tidak bisa digunakan. Kayaknya ada setahunan ya, karena ada kerusakan dan belum bisa diperbaiki. Jadi ini untuk diketahui bahwa sebenarnya adanya foot pedal ini memudahkan operator untuk lebih stabil dan tidak berganti-ganti lapang pandang dan stabilisasi eh, tangan dan eh, positioning dari operator. Jadi di sini sudah ada zoom in, zoom out, focus in, focus out, dan direction pedalnya. Kemudian ini untuk mengoperasikan mikroskop. Jadi pertama dilakukan pengaturan pupillary distance, kemudian menyesuaikan ukuran refraksi dari operator. Kalau misalnya tetap menggunakan kacamata, berarti di set 0. Kalau misalnya tidak menggunakan kacamata tapi ada gangguan refraksi, dapat disesuaikan ukurannya. Kemudian mikroskop di reset, disesuaikan iluminasi dan magnifikasinya sesuai dengan kebutuhan operator dan memastikan positioning baik pasien maupun operator. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya, jadi untuk setting Microsoft tadi pada saat mulai operasi mengadjustnya baik meja meja atau kasur operasinya, kemudian foot pedalnya, masalah jarak dengan kaki operator, kemudian tinggi dari mikroskop dan eyepiece tiltnya. Kemudian kalau memang nyaman bisa dikunci untuk bagian kaki-kaki mikroskop dan apa kursi dari operator. Kemudian selama operasi, ini yang sebenarnya tadi guna dari foot pedal ya untuk lebih stabil dari operator positionnya. Jadi tidak terlalu banyak berubah dan pas operator juga lebih mudah untuk kurang dan tambahkan dari magnifikasi maupun fokus terhadap lapang operasi. Jadi sebenarnya untuk mikroskop itu dari awal operasi sebenarnya bisa dikondisikan awalnya itu adalah zoom out dulu, kemudian diatur fokusnya, baru kemudian dimagnifikasi sesuai ke objek mana yang mau dilakukan operasi. Pada saat operasi kan dinamis ya, jadi pada di pada saat melihatnya sudah mulai blur, operator harus
menyesuaikan lagi baik itu fokus maupun penerangannya. Kemudian lanjut. Ini untuk posisi dari operator. Jadi eh, sebenarnya menjadi isu eh, keergonomisan operator sebenarnya karena nanti akan dijelaskan juga untuk positioning dari operator karena dengan posisi kita operasi itu sebenarnya ada risiko untuk karena kan dia kondisinya statik ya selama selama melakukan operasi. Jadi risiko untuk lower back pain, neck pain itu sangat sering terjadi, sangat sering dilaporkan, bahkan lebih dari 50% pernah mengalami keluhan lower back pain dan neck pain. Kemudian lanjut. Nah, masuk ke bagian positioning. Jadi ada patient positioning, surgeon positioning, bed positioning, dan hand stabilization. Eh, Lanjut untuk patient positioning. Jadi patient positioning itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan lapang operasi, kemudian untuk meminimalkan adjustment atau pergerakan dari mikroskop maupun dari surgeon dan eh, mengu- menghindari kelebihan pencahayaan exposure kepada pasien selama operasi. Selanjutnya, ini gambaran dari patient positioning. Jadi untuk posisi pasien, intinya kita mau melihat sehingga corneal surface itu paralel terhadap paralel terhadap eh, lantai ya. Kemudian untuk yang ini sebenarnya direkomendasikan untuk biasanya surgical approach yang di temporal maupun superior. Kemudian di posisi ini juga disesuaikan untuk agar visual aksesnya itu eh, sesuai berada pada di lower dan upper eyelids. Ini juga untuk memaksimalkan kualitas dari surgical view dan dapat melihat dengan baik refleks ya. Jadi pada saat operasi kita bisa memantau red reflex dengan baik. Kemudian ketika pasien diposisikan chin up, jadi ini superior limbus pada mata itu akan tilt ke melawan dari tilt dari lantai. Sehingga eh, ini dapat ini juga agak mengurangi surgical view dan kesulitan untuk melihat red reflex. Kalau pada saat posisi chin down, jadi inferior limbusnya itu tilting ke melawan ke lantai sehingga ini juga untuk lapang operasi menjadi lebih sulit. Jadi selama pada pasien-pasien yang lokal yang biasa dilakukan pada operasi eh, oftalmologi biasanya itu eh, operator dapat menginstruksikan kepada pasien untuk pasien itu memosisikan eh, dagunya dengan baik antara itu agak lebih naik atau turun berdasarkan kuratif untuk tetap mempertahankan posisi sedari awal sampai akhir operasi. Kemudian selanjutnya untuk surgeon positioning intinya adalah untuk lebih mudah mengontrol mikroskop dan pedal tanpa perubahan posisi yang berarti ya, dan merubah lapang pandang operasi. Dan balik lagi untuk selama operasi itu operator bisa merasa nyaman. Selanjutnya, approach yang dapat dilakukan itu approach dari superior atau jam 12. Jadi sebenarnya ini keuntungannya eh, kaki kaki operator itu dapat sedikit di luar dari bed pasien sehingga biasanya itu lebih nyaman karena kaki operator itu tidak tepat berada di bawah dari
bed pasien. Kemudian eh ini menghindari kaki dari operator itu menyenggol dari bed pasien dan mengganggu eh, jalannya operasi. Selanjutnya, approach lainnya adalah approach dari temporal. Jadi untuk approach temporal ini sebenarnya eh, ada kerugiannya dibandingkan dengan dari superior karena biasanya itu salah satu minimal tuh salah satu kaki dari operator itu akan tepat berada di bawah bed pasien. Jadi risiko untuk menyenggol pada saat selama operasi itu lebih besar. Dan biasanya operator itu lebih tidak nyaman karena berhimpitan dengan bed pasien. eh Kemudian selanjutnya, jadi pengaturan bed atau bed positioning itu juga menjadi penting, tidak mengganggu lapang pandang selama operasi dan tidak mengganggu manuver pedal pada saat operasi. Kemudian lanjutnya untuk menghindari masalah Pak selama jalannya operasi karena kan pada saat operasi itu pasti operator dan maupun asisten operator sudah kondisi steril ya. Jadi dari awal itu memang walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama, namun positioning ini sangat dibutuhkan persiapan preoperasinya. Jadi pastikan bahwa patient positioning, operator positioning, dan bed positioning itu sudah sesuai dan sudah nyaman untuk operator maupun juga pasien. Dan sebelum mulai operasi, sebelum steril itu di kalau bisa pasien itu operator itu sudah mencoba posisinya sehingga bisa lebih nyaman. Kemudian lanjut untuk stabilisasi tangan selama operasi. Jadi selama operasi mata itu sebenarnya untuk otot otot tangan, otot lengan atas dan bahu itu eh, seminimal mungkin tidak berperan, seminimal mungkin berperan selama operasi. Jadi biasanya itu stabilisasi itu berada pada pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan dan yang bergerak itu small hand muscle. Jadi otot-otot kecil jari-jari dan jangan tight memegang memegang instrumennya. Jadi relax sehingga dapat bermanuver dengan baik. Untuk tremor dapat distabilisasi dengan next eh, dengan menggunakan counter touch. Lanjut next. Ini untuk postur di mana posisi batang tubuhnya, torsonya itu eh, tegak. Lanjut posisi yang benar. Lanjut. Ini untuk stabilisasi tangan pada saat approach dari superior itu biasanya risknya itu lebih tinggi dibandingkan eh, eh, wajah pasien, sedangkan kalau temporal itu biasanya lebih rendah. Kemudian lanjut, ini untuk handle instrumennya tadi, jadi lebih lebih memaksimalkan otot-otot kecil dari jari-jari, sedangkan otot-otot di lengan atas dan bahu itu rileks dan mengurangi tremor itu dengan paling efektif dikatakan menggunakan tangan satu lagi untuk menstabilisasikan tangan yang tidak dominan untuk menstabilisasikan tangan dominan untuk memegang dari instrumen. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miki.
Terima kasih Dokter Anggun atas kesempatannya. Terima kasih Dokter Windy. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pengenalan beberapa instrumen pada operasi mata. Next slide. Ya, pemahaman tentang instrumen ophthalmic yang digunakan sangat penting bagi kita beginner resident untuk melakukan operasi. Dan juga untuk membedakan efek-efek setiap instrumen terhadap jaringan-jaringan yang berbeda pada mata. Biasanya didesain ada beberapa instrumen yang menggunakan 2 atau 3 jari. Untuk secara umum biasanya instrumen menggunakan bahan dasar yang tahan karat seperti titanium untuk jenis instrumen beda yang akan kita bahas antara lain adalah forceps, needle holder, dan instrumen-instrumen tambahannya seperti speculum, hook, kaliper, gunting, dan juga cauter. Next slide. Ya, ini contoh gambaran-gambaran alat yang akan kita bahas. Next slide. Ya, yang pertama kita bahas ke forceps dulu. Jadi forceps memiliki 3 bagian penting, yaitu ada bagian tipnya atau ujungnya, kemudian bagian badinya, badannya, dan juga handle atau pegangan yang akan kita pegang. Kemudian ada istilah platform pada forceps itu yang mengacu pada 5-7 mm terakhir dari batang atau shaft termasuk ujungnya. Ada 3 jenis utama, ada yang tooth atau bergigi, ini terutama untuk mengambil jaringan, memegang jaringan. Kemudian ada yang notch atau yang ada lekukannya, digunakan untuk memegang jaringan yang menyebabkan trauma lebih sedikit. Platformnya biasanya polos dengan ada lekukan di ujungnya. Biasa digunakan untuk memegang luka pada kornea atau sklera. Kemudian ada tying. Tying ini digunakan untuk sutur jahitan. Next. Nah, ini contoh yang bergigi, yang tooth catastrophe forceps. Jadi dapat kita lihat giginya di ujungnya ini saling mengunci nanti jika kita tekan. Kemudian next, ini kolibri. Kolibri ini digunakan untuk beberapa fungsi. Jadi giginya itu ada pada ujung, ideal untuk memegang tepi kornea atau sklera saat memasukkan jahitan. Kemudian juga dapat digunakan untuk memegang jaringan iris. Platformnya datar di belakang, memungkinkan untuk mengikat jahitan lebih baik. Kemudian untuk badannya biasanya panjang dan tipis, sehingga visualisasi kita lebih baik selama operasi. Next. Nah, ini gambaran yang untuk tying forceps, biasanya dia polos, hanya lurus saja untuk mengikat sutur. Next. Ya, berikutnya ada needle holder. Secara umum, needle holder ini ada yang Baraker dan juga yang Castraviejo. Untuk yang Baraker ini desainnya lebih sederhana dengan round handle. Untuk dia memiliki desain yang tanpa kunci atau dengan kunci sederhana sehingga memudahkan dalam penggunaan satu tangan. Biasa digunakan dalam suturing konjungtiva, otot-otot ekstraokular, dan juga sklera. Sementara yang Castraviejo itu handle-nya flat, sering dilengkapi dengan mekanisme kunci atau lock yang lebih canggih dibanding yang Baraquer, sehingga memungkinkan pegangan yang lebih stabil dan presisi. Bisa untuk suturing pada bagian kornea sklera. Next slide. Ini yang micro needle holder, dia lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Micro needle holder ini untuk prosedur yang memerlukan presisi yang lebih baik, seperti fine suture dengan menggunakan nilon 10-0. Next slide. Ini instrumen-instrumen lain yang akan dibahas. Next slide. Ya, yang pertama ada lead speculum. Lead speculum terbagi menjadi 2 ini secara umum. Ada yang Lieberman, itu yang sebelah kanan itu bisa di-adjust, jadi dia memiliki
eh, skrup yang bisa kita atur untuk eh, perbesaran jaraknya. Kemudian juga memiliki pelindung untuk menjaga bulu mata agar tidak masuk ke operating field. Kemudian yang sebelah kiri ada eh, Baracare dengan ada tipe 2 macam. Kemudian next. Ya, ini ada Desmares. Balik lagi. Ini yang Desmares Lead Retractor. Dia memiliki pegangan yang panjang dengan ujung yang melengkung ke arah luar. Bentuk melengkung ini untuk mengait dan mengangkat kelopak mata. Next slide. Ya. Ini adalah instrumen yang sering digunakan yaitu kaliper. Kaliper digunakan untuk pengukuran secara presisi, terutama pada beberapa operasi, pada operasi strabismus, ptosis, ataupun juga untuk pengukuran dalam operasi vitrektomi atau injeksi intravitreal. Eh, Memiliki dua lengan, yang pertama yang ada skalanya dalam milimeter di sisi kanan, dan lengan yang satunya yang untuk diukur diletakkan pada jaring. Next slide. Ya, berikutnya ada gunting. Ini ada gunting konjungtiva atau yang biasa kita sebut Westcott. Eh, Bisa berbentuk lurus atau melengkung dengan ujung yang tajam. Gunting ini memiliki desain yang ramping dan lebih panjang. Kemudian pada bagian blade-nya dijaga terpisah dengan mekanisme pegas. Biasa digunakan untuk memotong konjungtiva atau membuat flap konjungtiva. Next slide. Nah, gunting yang berikutnya adalah gunting kornea dan juga panas. Untuk yang gunting kornea ini, dia bentuknya lengkung halus. Penggunaannya untuk menggunting kornea atau memperbesar isi kornea atau kornea skleral. Biasa dipakai pada ICCE, ECCE, ataupun juga KPL. Kemudian yang bawah itu ada gunting panas. Ini yang lebih halus lagi dan biasa digunakan untuk penggunaan intraokular. Biasanya dia bisa berbentuk yang ada yang bengkok, ada angulasinya, ataupun juga yang lurus. Kemudian fungsinya biasanya tadi ya prosedur intraokular, bisa gunting kapsul saat melakukan CCC, kemudian untuk iris, ataupun juga vitreous. Next slide. Ini untuk kauter, secara umum ada yang terbagi menjadi wet dan juga dry kauter. Jadi kalau yang wet itu pada lapangan yang lebih basah, biasanya digunakan pada pembuluh episkleral ataupun yang konjungtiva setelah flap konjungtiva dibuat. Kemudian yang sebelah kanan itu ada yang dry kauter yang biasa kita sebut mereknya Optem ya kalau yang biasa kita gunakan di Kirana ataupun di IGD. Ini pada kondisi area yang lebih kering, dia langsung membakar jaringan. Biasa di area beda yang lebih kering digunakan. Next slide. Ya, ini ada Simco juga yang kadang-kadang kita gunakan pada beberapa operasi. Dia memiliki dua ujung kanula yang tumpul dan juga yang bersudut. Ujung yang satunya nanti akan dipasangkan dengan jarum suntik untuk membantu aspirasi. Biasanya digunakan untuk irigasi dan aspirasi sisa-sisa partikel lensa atau materi korteks, misalnya pada ECCE. Juga dapat digunakan untuk aspirasi HIFM. Next slide. Ini ada muscle hook, dia memiliki ujung yang tumpul. Penggunaan untuk pengaitan otot ekstraokular selama operasi seperti strabismus, kemudian enukleasi ataupun operasi eksplorasi sklera dan skleral ductal. Next slide. Berikut ada gambaran iris repositor. Dia biasanya untuk reposisi iris atau membantu untuk rilis sinekia. Next slide. Ya, ini ada beberapa tambahan instrumen yang biasa digunakan pada enukleasi atau eftiserasi. Yang di atas itu adalah yang sendok enukleasi. Dia memiliki celah pada bagian tengahnya, biasanya untuk pengaitan secara optik selama enukleasi.
Kemudian yang tengah itu ada evisceration spatula. Biasanya dia bilah berbentuk persegi panjang dengan permukaan yang sedikit cembung dengan tepi tumpul untuk memisahkan jaringan uvea dari sklera selama eviscerasi. Yang paling bawah itu ada kuret buat eviscerasi. Dia cupnya berbentuk oval dan lebih kecil. Dia untuk kuretasi isi-isi intraokular dan membersihkan intraokular selama eviscerasi. Next slide. Ya, selanjutnya saya pengenalan secara singkat untuk suturing. Next slide. Jadi memang sutur atau jahitan itu kita gunakan untuk aproksimasi luka. Kemudian kita harus mengetahui pemilihan jarum dan juga benang jahit yang tepat untuk prosedur penjahitan ini. Benang yang kita gunakan ada beberapa jenis. Ada next slide. Ini contoh beberapa benang. Secara umum dibagi menjadi ada yang natural ataupun sintetik. Kemudian terbagi lagi ada yang monofilamen seperti gambar yang kiri, kemudian multifilamen ataupun yang braided atau twisted pada gambar yang paling kanan. Kemudian terbagi lagi menjadi ada yang absorbable ataupun yang non absorbable. Next slide. Pada benang monofilament dia memiliki beberapa kelebihan. Eh, Biasanya cenderung menyebabkan reaksi inflamasi yang lebih sedikit dibandingkan jenis benang lainnya. Kemudian lebih mudah untuk diangkat dari lebih di up, kemudian juga mengurangi risiko komplikasi selama proses penyembuhan. Dia memiliki gesekan jaringan yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan tekanan yang lebih sedikit pada jaringan sekitar dan bisa menyebabkan penyembuhan yang lebih baik. Biasanya untuk pengikatan benang ini menggunakan pola 3-1-1. Contohnya adalah prolin yang biasanya elastis. Kemudian, next slide. Nah, ini beberapa contoh jenis dan ukuran benang yang biasa kita gunakan di mata. Untuk di jaringan sklera, biasa kita menggunakan yang ukuran 80, kemudian untuk limbus bisa 90, untuk kornea lebih kecil bisa di 10 dan 11,0. Untuk di konjungtiva bisa menggunakan 7 sampai 90. Untuk kulit palpebra bisa 5 sampai 70, tarsus 5 sampai 60. Next slide. Nah, ini untuk pengenalan jarum. Jadi biasanya ada beberapa jenis tipe jarum ya. Jarum yang digunakan ini, kalau pada gambarnya misalnya ada yang cutting, reverse cutting, kemudian spatulated, dan juga ada yang round. Kalau untuk yang cutting ini biasanya ujungnya tajam, terutama untuk memotong eh, jaringan. Dia akan membantu mengangkat jaringan lebih efektif. Kalau untuk yang reverse cutting, em, dia posisinya terbalik ini dibandingkan yang cutting tadi. Kemudian yang gambar ini yang spatulated, dia memiliki ujung yang rata dan lebih lebar seperti spatula. Dia mengurangi resiko untuk mencederai jaringan sekitar. Ini contoh gambaran yang eh, ada yang round juga untuk eh, dan pada gambar yang kanan ini merupakan contoh gambaran untuk beberapa lengkungan pada jarum-jarum. Oke, next slide. Ya, ini bagian pada jarum secara umum. Dia memiliki kurvatura tertentu, kemudian ada ujungnya. Panjangnya tadi sesuai tadi ada yang 3/8, ada yang setengah seperti itu. Kemudian yang bagian belakang ini yang biasanya kita jepit dengan needle holder. Next slide. Ini beberapa contoh sutur yang biasa digunakan. Kalau yang absorbable kita menggunakan
chromic guard, kemudian ada Vicryl, dan juga PDS. Kemudian yang non-absorbable biasanya menggunakan nilon, silk, ataupun prolin yang sering kita gunakan di next slide. Ini untuk jenis-jenis yang tadi ada natural sama sintetik, dan juga tipenya ada yang monofilamen atau next slide lagi. Nah, kalau yang kalau kornea itu jaringan yang avaskular, jadi biasa kita gunakan dia tidak dia tidak memiliki komponen non healing yang baik, jadi kita butuh jenis tutur yang long lasting dan juga lebih kuat. Biasa kita menggunakan nilon yang 10 not. Kalau untuk yang konjungtiva, dia tipis dan dia vaskular. Biasa kita menggunakan jaringan yang Vicryl, karena dia juga terdiri dari kolagen juga absorbable. Next slide. Ya, ini beberapa contoh-contoh yang lainnya biasa digunakan untuk extraocular surgery. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Next slide. Nah, ini yang intraocular surgery yang lebih sering kita gunakan. Kalau yang Silk 40 ini biasa kita gunakan untuk pada otot dan juga pada kait otot. Kemudian ada yang 50 sampai 70. Ini biasanya kita gunakan juga pada operasi-operasi seperti strabismus dan juga kelopak. Kemudian untuk yang 80 tadi konjungtiva, yang 10-0 terutama yang nilon untuk pada kornea. Kira-kira sekian untuk pengantar mengenai basic suturing dan instrumen. Ya, baik. Dr. Windy dan Dr. Vicky ya. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Mario nanti memberikan lecture-nya. Baik. Mikroskop ini suatu hal yang kita sangat familiar ya. Karena kita sebagai dokter mata ya seumur hidup akan bekerja dengan mikroskop. Ya, kemudian mikroskop ini juga di microsurgical. Microsurgery itu kadang-kadang akan memberikan suatu masalah di kita sebagai surgeon, yaitu bisa terjadi nanti HNP ya atau lower back pain kalau kita tidak melakukan setting dengan baik operasinya. Ya mungkin waktu awal-awal nggak begitu terasa, tapi lama-lama itu akan menyebabkan lower back pain. Ya. Nah, sehingga pertama ya kita harus benar dulu nih untuk melakukan setting mikroskop. Ya, kita harus tahu juga tadi bagian-bagian mikroskop seperti apa gitu. Nah, bagian-bagian mikroskop itu tadi ada foot pedalnya, dan ada mikroskopnya, dan ada bagian-bagian dari lensanya ya. Nah, foot pedal ini sebenarnya untuk membantu kita untuk men-setting semua keadaan mikroskop eh, tanpa bantuan orang lain gitu. Kita bisa melakukan sentralisasi mikroskop dengan menggunakan foot pedal juga. Jadi kalau kita habis dipakai sama orang lain mikroskopnya, kita mau mulai operasi, kita bisa melakukan memberikan central position itu ya juga dengan foot pedal kita bisa kerjakan. Foot pedal ini kalau bisa jangan sampai basah ya. Dengan kalau operasi kita kan basah, entah dengan darah atau dengan misalnya kita ini kornea, basahin kornea itu ya. Pastikan bahwa kalau kita basahin kornea itu masuk ke dalam kantong eye drap. Ya, dan jangan sampai eye drapnya itu kantongnya itu bocor. Ya. Karena kalau sampai kena foot pedal terus menerus bisa rusak foot pedal. Foot pedal itu di beberapa mikroskop ada yang bisa di style. Jadi artinya mungkin kalau tadi yang digambar ini fokusnya sudah tertentu ya dan zoomnya sudah tertentu untuk eh, pijakannya, tapi di beberapa mikroskop itu dia ada yang bisa di setting.
Misalnya fokusnya di kiri atas, kemudian fokus outnya di kiri bawah, misalnya seperti itu. Atau zoom in dan zoom outnya itu bisa disetel. Nah, ini adalah surgeon preference, ya, surgeon preference. Jadi kalau kita mau operasi, pastikan kita mencoba foot pedalnya dulu. Ini kemana ya? Fokusnya yang mana? Zoomnya yang mana gitu. Apalagi kita di sini menggunakan banyak orang yang menggunakan mikroskop. Ya, jadi kalau kita mau operasi dengan mikroskop, takes time, ambil waktu sebelum tangan kita steril untuk men-setting mikroskop. Ya, central position, kemudian familiar dengan kakinya bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua adalah posisi pasien. Kadang-kadang yang kita salah adalah posisi pasien itu tidak tegak lurus atau tidak satu garis dengan lensa mikroskop. Ya, kadang-kadang pasiennya itu agak turun gitu, sehingga matanya yang satu mikroskopnya di sini, tapi matanya nggak tegak lurus gitu. Sehingga kita akan sulit untuk mendapatkan gambar refleks fundus yang bagus atau mendapatkan gambar misalnya kalau katarak kapsul posterior yang bagus. Ya, kenapa? Karena tidak tegak lurus atau bukan tegak lurus, karena tidak sejajar atau tidak garis lurus antara mata dengan okular dengan lensa-lensa di mikroskop. Kayak kalau misalnya kadang-kadang kita operasi itu kalau pasiennya terlalu menunduk, kita bisa mengganjal bahunya dengan kain sehingga dia agak ekstensi kepalanya, ya, dan matanya garis lurus dengan mikroskop. Sama ketika kita sedang memeriksa indirect. Indirect itu adalah lampu lensa 20-nya dan mata pasien dalam satu garis lurus. Baru kita bisa melihat retinanya dengan baik. Nah, ini juga sama. Mikroskop juga begitu. Ya, mikroskop, cahaya lampu, dan mata pasien harus dalam satu garis lurus. Jadi sangat penting untuk kita memposisikan pasien ya sebelum operasi, sebelum kita steril. Terutama jaga satu, terutama operatornya. Ya, kita harus memposisikan pasien dengan baik. Lihat bednya, tempat tidurnya juga dilihat. Kalau kalian sering lihat kalau saya operasi, kadang-kadang saya minta tolong untuk dinaikkan sedikit kakinya. Ya, kenapa? Karena pasiennya agak nunduk, sehingga saya harapkan dapat garis lurus antara mata dan mikroskop. Ketinggian bed juga, apalagi pasien operasi-operasi yang berdiri misalnya ya kayak tumor atau rekon yang dia harus berdiri, itu posisikan bed dengan baik. Ya, kalau ada beberapa orang, maka bed itu akan setinggi pinggang orang yang paling tinggi di situ siapa. Ya, jadi kita akan bekerja dengan enak, dengan baik. Ya, nah, kalau pakai kursi juga demikian, posisikan dengan enak, dengan baik, baru kita mulai steril, baru pasiennya eh, dibersihkan, ada antisepsis. Ya, jadi jangan buru-buru untuk memulai operasi sebelum kita sangat familiar dengan mikroskop yang kita punya. Ya, seperti itu. Kemudian penggunaan mikroskop juga tadi ada fokus dan zoom. Ya, fokus depth itu dia tidak merubah lapang pandang. Tapi kalau zoom in itu dia akan merubah lapang pandang akan menjadi lebih sempit. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Contoh misalnya kalau kita ingin operasi makula, maka kita akan menggunakan zoom in sehingga kita mendapatkan benar-benar daerah makula saja. Tapi kalau kita ingin menjahit kornea, maka kita harus zoom out, memastikan lapang pandang kita lebar sehingga kita tidak menjahit atau tidak merusak daerah sekitar. Ya, kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu zoom in, kita sangat fokus, tapi kita lupa di daerah sekitar, jaringan sekitar gitu. Mungkin ada perdarahan, mungkin ada apa yang kita tidak tahu, tiba-tiba muncul, ya, kemudian tahu-tahu kok view-nya nggak kelihatan nih. Ya, jadi kalau kita mau jahit atau kita mengerjakan sesuatu yang tidak terlalu uh, detail, nah kita bisa menggunakan zoom out. Ya, tapi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih detail, misalnya kita lagi eyelid peeling,
maka kita bisa menggunakan zoom in. Ya. Nah, kemudian dalam mikroskop ini juga ada tadi ada armnya. Ya, arm di mikroskop itu penting. Ketika kita setting tadi pertama, jangan ditarik ya. Ada pencetan di armnya itu sehingga dia akan free moving. Dia akan bergerak dengan gampang mikroskopnya. Ya kalau kita lagi setting. Jadi jangan tiba-tiba ditarik mikroskopnya gitu bisa rusak gitu. Pernah ada kejadian di Oka, saya dengar mikroskop bunyi ngik 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 gitu. Ternyata apa? Ternyata OB-nya lagi ngebersihin mikroskop ditarik sama dia ya armnya supaya bergerak itu ditarik sama dia. Waduh, ya saya bilang ini benda 2 miliar kamu Pak di apa diperlakukan dengan begitu ya. Kalau rusak masalahnya kita di sini nggak dapat penggantian dengan cepat. Lihat aja di IGD udah berapa tahun kamu bermain sirkus dengan mikroskop itu, ya kan? Iya. Nah, kemudian ya seperti itu. Jadi mikroskop itu harus hati-hati. Kaki mikroskop ada yang XY, ada yang dia bisa XY bergerakan ke kiri, ada yang tidak. Ya kalau mikroskop yang sederhana mungkin nggak perlu dia perlu apa tidak begitu ada XY-nya ya yang zaman dulu. Tapi sekarang mikroskop semua pakai XY. Jadi bisa digerakkan kemana saja arahnya dengan kaki. Jadi kalau mau beli mikroskop itu sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, saya bingung semua orang punya lensa 90 sekarang di Bangsal. Kenapa Bangsal pakai lensa 90? Ya, padahal kita di retina lebih sering pakai lensa 78. Ya saya heran, pasti yang masuk retina punya lensa 90. Saya bilang, kenapa kamu pakai lensa 90? Nah, itu nanti sama. Begitu mau beli mikroskop, pastikan Anda itu kebutuhannya apa. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua kita akan ngomong soal instrumen. Instrumen juga begitu sama. Kita harus menggunakan sesuatu dengan tepat. Contoh untuk misalnya megang jaringan, maka kita yang ada giginya kita pakai. Ya, yang ada itu supaya untuk memegang jaringan. Kayak tadi kolibri misalnya, ya kita pakai untuk jahit kornea, kita gunakan itu supaya bisa menggigit, memegang jaringan. Ya, kalau kita mau masukkan jarum, ya jangan pakai kolibri, karena dia punya ujung yang tajam. Begitu kamu udah susah-susah jahit, begitu mau masukkan simpul, kamu pakai kolibri, putus lah. Ya, kamu pasti sedih banget tuh. Lagi operasi di IGD. Udah susah-susah jahit, begitu mau dimasukkan, putus. Ya kita ganti lah. Kita ganti pakai instrumen yang dia lebih datar ininya, yang tidak ada giginya. Ya, pakai taing benang. Masukin, jepit pelan-pelan, kemudian dimasukkan simpul. Needle holder juga demikian. Ya, needle holder kalau kalian lihat mungkin saya kadang-kadang jahit needle holder jahit Fikril 80 dikasih needle holder yang besar. Ya itu bukan kan itu nggak pada tempatnya ya. Itu karena nggak punya aja kita, nggak ada instrumennya. Ya tapi jangan sebesar instrumen Objin juga gede-gede banget. Ya jadi kita harus lihat apa yang mau kita pakai. Ya saran saya supaya karena ini sering dipakai bersama dan pengadaan itu susah, ya mungkin untuk hal-hal yang sangat delicate, ya needle holder, kemudian eh, tadi kolibri, kemudian simpo, itu coba mungkin beberapa jaga satu, dua atau tiga punya alat satu dipakai bersama. Ya karena kalau ini benar-benar bersama yang sangat banyak orangnya, mungkin akan cepat rusak. Ya, jadi kalau udah cepat rusak, nanti megang jarumnya susah, megang benangnya susah. Ya, pengadaan itu sangat sulit di RSCM, Anda tahu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang instrumen, instrumen itu setiap merek punya buku ya, buku instrumen dengan kode-kode tertentu. Jadi kalau kita mau pesan, setiap merek punya kode tertentu untuk instrumennya. Ya, jadi jangan cuman, oh dia enak nih instrumennya, kita beli gitu. Ini mereknya beda, nanti beda lagi ya.
eh, bendanya. Jadi ada instrumen, ada kode-kodenya di buku instrumen. Punya kan ya residen ya, buku instrumen itu ya. Saya nggak tahu dari merek apa aja lah gitu. Tapi ada nggak? Saya pernah lihat sih mereka punya tuh buku instrumen itu ada kode-kodenya tuh. Kalau mau beli apa, supaya nggak salah kodenya yang ditulis. Ya, kemudian yang terakhir adalah benang. Benang ini juga kalian harus harus tahu ya. Benang itu ada yang absorbable, ada yang non absorbable. Ya, sebenarnya yang non absorbable pun itu kekuatannya juga akan berkurang berdasarkan waktu. Nilon misalnya, itu juga akan berkurang dengan waktu. Cuman dia tidak akan secepat yang absorbable. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan juga mana yang monofilamen, mana yang multifilamen. Ya, kalau kita menggunakan multifilamen, maka itu sebenarnya benang terdiri dari beberapa bagian, dari beberapa benang yang menjadi satu. Nah, kalau kita menggunakan itu, maka ada kemungkinan adanya inflamasi yang lebih hebat terjadi pada kasus-kasus yang multifilamen. Ya, di mana kadang-kadang di situ bisa debris atau bakteri yang akan terselip di antara Recording benang-benang stopped. tersebut. Nah, jadi kita harus tahu mana yang mau kita pakai. Ya, benang itu seperti jarum. Semakin dia besar angkanya, maka semakin kecil diameter. Ya, kita punya benang nilon 10-0, kita punya benang nilon 6-0. 6-0 saya pakai untuk kasus-kasus pediatrik retina untuk fiksasi bed. Kita punya Vicryl 80, 60. Ya, jadi harus tahu ini mau yang pakai benang yang mana. Ya, jangan sampai kita menggunakan benang yang salah. Contoh misalnya kita menutup sesuatu yang mungkin kita tidak ingin buka lagi. Contoh dia lapisan yang dalam. Sehingga kita menggunakan benang yang harusnya absorbable. Karena kita tidak, contoh misalnya apa ya, kita mau nutup sklera. Sklera kemudian ditutup oleh konjungtiva. Nah, sklera itu kan kita tidak pengen buka konjungtiva lagi untuk mencopot, untuk menggunting sklera. Ya, sehingga kita hal-hal seperti itu kita menggunakan benang-benang yang diabsorb sendiri. Tuh. Nah, coba tolong diperhatikan ya. Perhatikan apa namanya kalau mau operasi ini operatornya harus tahu persis mau pakainya apa, mikroskopnya apa, instrumennya apa, benangnya apa. Ya. Kalau dalam tahap belajar mungkin di tahap-tahap awal mungkin 1 bulan pertama Anda fokus pada cara mengerjakan ya gimana. Tapi begitu Anda sudah semakin senior maka Anda harus mulai fokus terhadap yang lain. Pemilihan benangnya, pemilihan instrumen. Recording in progress. Ya, kalau di Singapura itu ketika kita mulai belajar VECO, sampai 10 pasien pertama itu dia nggak mau belajar tentang berapa powernya, berapa ultrasonnya, dia nggak. Dia pokoknya fokus pada VECO. Tapi setelah dia menjadi lebih senior, maka dia harus fokus berapa tinggi botol yang dia pakai, berapa dia harus menggunakan powernya, berapa dia harus menggunakan vakumnya. Itu dia mulai belajar. Jadi kalian juga begitu, kalian bertahap. Awal-awal fokus pada tindakannya. Tapi begitu lama-lama kalian semakin senior, kalian harus fokus kepada instrumen kalian, fokus pada mikroskop, fokus pada ini. Jadi nanti begitu selesai belajar di sini, semua dapat. Ya, jadi kalau kalian operasi begitu caranya. Yang terakhir apa tadi benang, benang udah ya. Jadi monofilamen, multifilamen, ada absorbable, non-absorbable. Kemudian diameternya berapa, besarnya benang berapa. Kira-kira. Oke. Ada satu pertanyaan atau dua, silakan ya sebelum saya tutup. Ya udah. Terima kasih Dokter Anggun. Izin bertanya dokter dengan Priscil dok. Izin dokter bertanya terkait dengan benang dokter.
Jadi kan untuk benang itu kan untuk jarumnya sendiri kan ada yang pilihan taper, round sama untuk yang beberapa pilihan jarumnya ya dok. Saya sih sebenarnya masih cukup bingung sih dok. Sebaiknya kita kayak apakah ada pilihan-pilihan khusus dok? Selama ini kayak taunya kalau misalkan cutting kan biasanya untuk palpebra, sedangkan kalau misalkan taper atau round lebih untuk kayak jaringan-jaringan yang lebih lunak dokter. Mohon arahannya dokter. Terima kasih dokter. Ya, sebenarnya cutting itu kita katanya kita kan karena dia ujungnya tajam, kita ingin menembus sesuatu. Nah, tapi kalau contoh misalnya ya konjungtiva itu kan satu lembar tuh, ya kulit satu lembar. Makanya kita ingin memotong sesuatu, menembus sesuatu. Cuman kalau sesuatu yang tidak yang misalnya dia kayak contohnya misalnya kita mau jahit otot itu. Otot pakainya apa? Pasti bukan jarumnya, bukan cutting. Dia kan menggunakan jarum yang tumpul kan. Karena otot itu kan sendiri kan sebenarnya dia bagian yang bisa di shred gitu kan. Bukan satu bagian lembar yang bisa kita harus potong, harus kita tembus gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Di tempat jarum itu selalu ada di bagian needle itu, di bagian benang selalu ada keterangan-keterangan jarumnya apa yang nempel di benang itu. Kecuali kamu pakai jarum lepas. Tapi mungkin sekarang udah jarang kita pakai jarum lepas ya. Tahu kan jarum lepas ya? Dulu kan selalu ada jarum lepas tuh. Iya Kalau dok. sekarang selalu nempel dengan benang. Jadi setiap kita mau menggunakan benangnya kita harus baca jarumnya apa yang ada di situ. Mungkin gitu ya. Baik dokter. Terima kasih Oke, banyak dok. oke, thank you. Ya baik, kalau tidak ada lagi saya cukupkan ya udah 8:30. Dokter Mario akan memberikan kuliah selanjutnya. Terima kasih untuk pagi ini. Ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, Dok. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih dokter. Dr. Anggun.